Baik, kita masuk ke dalam, bagian kedua mengenai, memory strategis dan metacognition. Sebelumnya Anda sudah belajar tentang review, tentang memori strategis, lalu strategis yang menekankan pada praktis, lalu untuk, part 2 ini kita akan mempelajari beberapa hal yaitu mnemonic using imagery, mnemonic using organization, in-depth tentang prospective memory. Hal ini tetap berkaitan dengan bagaimana, cara yang bisa kita gunakan untuk dapat, mengingat materi dengan baik. Kita akan pertama adalah mnemonic using imagery. Ingat eksperimen yang sudah Anda lakukan sebelumnya? Ketika Anda mengingat kata-kata di bagian pertama, yang Anda lakukan hanya rehearsal. Kucing, jendela, kucing, jendela, kucing, jendela. Tidak menggunakan metode lain. Sedangkan pada bagian kedua, pada eksperimen tersebut, Anda menggunakan yang namanya mnemonic. Are mental strategies designed to improve your memory. Mnemonic banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah visual imagery. Anda ingat bahwa kalimat kata yang pertama Anda hafalkan adalah kucing jendela, di mana kucing duduk di depan jendela. Itu sangat mudah ketika Anda menggunakan visual imagery. Visual imagery yang dapat menjadi strategi yang kuat untuk meningkatkan memori, terutama ketika item yang hendak diingat ini memiliki cukup banyak kesamaan dengan item-item yang lainnya, yang memungkinkan untuk menginferensi satu sama lain. Jadi ketika Anda menghafalkan kata-kata yang tadi saya berikan di awal tadi, maka Anda bisa lihat bahwa kata-katanya sangat mirip, bisa berkaitan satu sama lain. Tetapi ketika Anda membuat visual imagery, maka itu sangat membantu Anda mengingat. Anda bisa membandingkan hafalan yang eksperimen satu dan eksperimen kedua. Hal ini bisa Anda gunakan dalam berbagai hal, mnemonic ini, terutama bagian visual imagery. Misalnya ketika Anda harus pidato terhadap sesuatu, Anda harus menyiapkan, kali itu lomba pidato, maka Anda bisa menggunakan mnemonic visual imagery ini. Atau ketika mengingat materi-materi, kognitif yang begitu banyak, Anda bisa menggunakan visual imagery yang berkaitan dengan hal-hal yang mudah yang saudara ingat, di mana, hal tersebut berkaitan satu sama lain. Visualism mnemonic menjadi efektif karena ia motivating dan menarik bagi kita. Misalnya Anda, memvisualisasikan sesuatu yang, halnya menjadi, menarik buat Anda. Kucing depan jendela, Anda membuat imagery yang sangat mudah. Atau sepak bola di danau, misal seperti itu. Anda membuat bayangan bahwa Anda bermain sepak bola di danau, lalu menarik buat Anda dan sebagainya. Yang kedua adalah keyword method, yaitu menggunakan kata kunci untuk mengingat suatu informasi dengan membuat keterkaitan antara kata kunci dan informasi tersebut. Dalam buku, maka ini salah satu contohnya, di mana ketika orang mempelajari bahasa Spanyol, Compipe, saya juga nggak tahu ini mempronounsnya seperti apa, tapi anggaplah itu Compipe, itu adalah bahasa Spanyol untuk Turki. Atau, ya kita bilangnya cerki, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda mengingat itu, maka Anda bisa, Compipe kan kayak pipa tuh pakai keyword, Compipe, lalu Anda bayangkan Turki, lalu ketika Anda, ayam kalkun, Anda lalu mengingat ketika ketika sedang merokok. Nah, itu namanya keyword method. Anda cari kata kunci yang berkaitan, lalu Anda membuat imagery-nya, untuk dapat keyword-nya, seperti itu. Jadi beberapa hal bisa digunakan terutama ketika Anda belajar tentang bahasa atau Anda, mempelajari kalau orang muslim misalnya belajar Al-Qur'an lalu Anda tahu maknanya, lalu Anda kaitkan antara kata-kata yang lebih, familiar buat Anda. Atau familiar location, biasanya sangat efektif ketika kita harus mengingat suatu informasi atau kata-kata secara berurutan dengan menetapkan suatu kata pada bayangan kita akan suatu lokasi tertentu yang familiar bagi kita akan mudah mengingat kata-kata tersebut. Jadi, Anda, membuat informasi, menyatakan rumah gitu ya, Anda ingin mengingat rumah-rumah teman Anda lalu membuat imagery di mana Anda menuliskan urutan-urutan sesuai dengan ingatan yang Anda buat, seperti itu. Atau kalau di dalam mengingat kata-kata, Anda membuat urutan-urutan yang sangat mudah untuk Anda ingat.
seperti itu. Contohnya misalnya ketika Anda ke Jatinangor, dari Jatinangor pengen ke Trans Studio Mall, maka Anda akan membuat urutan-urutan yang memudahkan Anda dari Jatinangor. Oh, masuk tol Buah Batu, maaf, keluar tol Buah Batu, lalu dari tol Buah Batu Anda mempunyai patokan lampu stopan untuk belok kanan dan selanjutnya. Maka Anda mengingat berdasarkan imagery, familiar lokasi yang sebelumnya Anda bisa familiar terhadap, tempat tersebut. Memori strategis yang lain berkaitan dengan mnemonic using organization. Hal ini pasti sering Anda gunakan selama ini ya, seperti itu. Nah, mnemonic seperti tadi dijelaskan bahwa itu adalah strategi untuk, bagaimana kita mengingat. Yang pertama biasanya Anda lakukan adalah chunking ya. Jadi biasanya di dalam contoh ini, mana yang lebih mudah buat Anda mengingat. Akan lebih mudah mengingat ketika Anda melakukan chunking terhadap kata-kata tersebut. Misalnya IMA akan lebih mudah dihafalkan daripada YMC. Kecuali YMC-nya nanti Anda buat sesuatu misalnya yang Maha Cinta misalnya, itu kan hal yang lain juga. Tapi dalam hal ini Anda menggunakan, kata-kata atau huruf-huruf yang di sini sangat mudah untuk Anda chunking. PSG, GPS, VCR, CIA, CBS itu sangat mudah. Atau hal-hal yang lain adalah Anda chunking ketika mengingat nomor telepon 0813 214 06126 misalnya untuk mengingat suatu nomor telepon itu chunking, Anda sudah mempelajari sebelumnya. Jadi diorganisasikan berdasarkan pemikiran Anda. Yang kedua adalah menggunakan hierarki. Jadi, hierarki teknik di mana, biasanya Anda menggunakan buat biologi, kimia, atau Anda menggunakan untuk pelajaran psikologi, ada yang namanya psikodinamik. Psikodinamik ada tokoh-tokohnya misalnya Freud, Jung, lalu ada behavioristik. Behavioristik ada lagi Watson, ada lagi B.F. Skinner, ada yang namanya self aktualisasi, ada yang namanya, Maslow dan sebagainya. Anda membuat hierarki-hierarki untuk memudahkan Anda belajar atau nanti lebih jauh biasanya ini berkaitan dengan mind mapping, seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan first letter, teknik, di mana ketika Anda belajar, kalau di luar negeri ini nanti ketika Anda belajar pelangi, Anda hanya mengingat-ingat kata-kata huruf yang pertamanya, red misal, jingga gitu, ungu gitu ya, atau purple dan sebagainya Anda bisa ingat. Tapi dalam kita bukan first letter, tapi sama hampir mirip lah, Mejiku Hibiniu misalnya, itu adalah salah satu cara untuk mengingat, hal tersebut, mengorganisasikannya. Ada juga yang disebut dengan naratif teknis. Dulu saya ingat ketika belajar tentang tabel periodik, kimia ini kita membuat, misalnya golongan 2 ini, BMG, CAS, RB, ARA, dulu saya ingat sekali nih sampai sekarang misalnya, Beca, Mangcaca, Serasa, Bara misalnya untuk me untuk menghafal, eee, tabel periodik ini atau ketika tabel periodik yang per satu, saya membuat naratif Hitutlingena Kadaguna RBCS Ver gitu ya. Itu juga bisa digunakan atau Anda menggunakan cara lain, tapi intinya Anda membuat narasi-narasi yang memudahkan Anda dalam menghafal sesuatu. Nah, yang terakhir bagi memori strategis ada yang disebut dengan prospektif memory. Inilah yang sangat hebat dari memori kita. Anda sudah belajar sebelumnya bahwa di dalam memori ada yang namanya retrospective memory atau mengingat informasi yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Hal-hal tersebut yang tadi sudah Anda pelajari dari mulai mnemonic using imagery, mnemonic using organization, lalu ada yang berkaitan dengan prosesnya, ada yang berkaitan dengan yang, strategis, tentang hipotesis bagaimana hal-hal tersebut diingat. Itu adalah retrospective memory. Tapi yang hebat juga ada yang namanya prospective memory, remembering that you need to do something in the future. Memori biasanya identik dengan masa lalu. Tetapi pada prospective memory, memori ini berkaitan dengan apa hal yang akan datang. Contohnya, misalnya, oh nanti malam saya mau makan nasi goreng. Seperti itu. Berarti saya harus
beli dulu nasi goreng di satu tempat yang mudah buat saya beli pada pada sore ini, seperti itu. Nah, itu berarti memori, prospektif memori. Atau ketika Anda mau pergi ke kampus, misalnya pada saat dulu gitu ya, nanti saya mau nyimpang dulu ke suatu tempat karena saya harus melakukan fotokopi dan sebagainya. Itu disebut dengan prospective memory. Anda mengingat-ingat apa yang akan Anda lakukan di future. Dan ini sering terjadi, yang biasa sebut Anda adalah rencana. Itu adalah prospective memory. Prospective memory meliputi 2 komponen. Adanya ketetapan akan aktivitas yang Anda dilakukan di masa yang akan datang, future. Yang kedua adalah di masa mendatang kita benar-benar akan melakukan hal yang telah kita tetapkan tersebut, gitu ya. Komponennya yang pertama adalah ketetapan, yang kedua di masa depan kita memang benar-benar akan melakukannya, seperti itu. Nah, tapi dalam prospective memory ada beberapa hal yang perlu Anda bedakan. Restore memory berkaitan informasi atau idea. Apa yang membedakan retrospektif dan prospektif? Yang pertama, retrospective memory hanya berfokus pada remembering information and idea. Sedangkan prospective memory itu bukan lagi information, tapi action, apa yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang. Apa yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang. Lalu related topic and imposing ecological validity, gitu ya. Biasanya riset topiknya related pada imposing ecological validity. Apa yang bisa Anda lihat bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan juga. Misalnya keduanya akurat pada tugas-tugas yang menggunakan distinctive encoding, effective retrieval cues gitu ya. Jadi kalau pada saat kita mengikatnya kita bisa sangat jelas membedakan, Anda membuat jadwalnya dengan jelas, maka Anda akan lebih mudah untuk mengingatkannya di masa yang akan datang. Lalu effective retrieval cues, maka cues-cues yang Anda gunakan untuk mengingat hal tersebut yang dimakan di masa yang akan datang, itu akan lebih memudahkan Anda untuk mengingat kejadiannya. Frekuensi dan jumlah informasi yang mungkin dilupakan itu sama, baik retrospektif dan prospektif. Lalu prospective memory mengandalkan proses kerja di frontal loop yang juga berfungsi mengatur proses retrospektif memory. Jadi proses kerjanya sama pada prospektif memory dan retrospektif memory yaitu pada frontal loop. Lalu, dalam prospective memory ini juga terkadang ada error, sama dengan apa yang terjadi pada retrospective memory. Yang pertama adalah absent mindedness. Jadi tiba-tiba lupa apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Ada contoh kartun yang menarik gitu ya. Eee, "Hi Clark, are you dressed like Superman today?" Kita tahu bahwa Clark Kent adalah Superman, tapi karena pada saat ini, pada misalnya dia berpikir bahwa saya harus melakukan kerja, lalu dia hanya pakai kacamata, tapi dia lupa dengan apa yang sedang dikerjakan pada saat itu, yaitu menjadi Superman, menyelamatkan dunia gitu ya. Sehingga hal ini menjadi, kelupaan gitu, atau Anda lupa, absenteeisme itu kelupaan ketika Anda harus membeli sesuatu, harus memfotokopi, sebelum Anda masuk ke kelas. Tiba-tiba di kelas baru Anda ingat, "Ah, masya Allah saya lupa, memfotokopi." Nah, itu dengan absent mindedness. Kenapa? Karena hal tersebut bisa terjadi, nanti kita akan diskusikan pada Google Form. Prospective, memory error biasanya terjadi pada tes automatically. Misalnya, Anda pernah mungkin pernah lihat video ini, video lucu anak kecil lagi bulan puasa gitu ya. Kebiasaannya dia automatically kalau pulang dari main itu dia minum. Nah, ketika pada saat itu puasa sebenarnya dia ingat bahwa seharian ini harusnya puasa gitu. Tiba-tiba hal sesuatu yang harusnya otomatis dia masuk, dia lupa bahwa future-nya harusnya dalam perspektif dia harusnya lagi berpuasa, lalu ketahuan dia menyiramkan dirinya. Atau pada orang-orang yang sudah punya keinginan untuk merokok, tapi dia punya kebiasaan untuk merokok setelah makan misalnya. Nah, di ruangan itu tiba-tiba setelah selesai dia langsung menyalakan rokoknya, lalu, ingat, "Oh iya saya harusnya saya
sudah berhenti merokok, tapi karena kebiasaan disebut dengan prospective memory error, seperti itu. Nah, eee, mengatasi, prospective memory error, biasanya teknik yang digunakan untuk mengatasinya sama dengan apa yang sudah dibahas pada retrospective memory. Nah, tetapi beberapa hal yang biasanya digunakan karena prospektif ini berkaitan dengan masa depan, maka biasanya ada yang disebut dengan external memory aid, seperti list belanjaan ketika Anda akan belanja. Action itu, apa yang akan Anda belanjakan itu prospektif memory. Untuk menghilangkan absenisnya, maka, Anda menggunakan list atau alarm reminder. Anda menggunakan alarm ketika saya harus bangun pagi, atau sticky notes ketika Anda harus mengerjakan sesuatu hal. Itu juga disebut dengan external memory aid yang juga berpengaruh terhadap kemungkinan tidak terjadinya lupa, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan tentang materi ini? Jika ada, silahkan Anda simpan, kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang.